Ya, selamat pagi. Nama saya Edmundo Ferdinandus dengan NIM 2019 08010101. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami ke dalam suatu kebijakan tertentu yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap, dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju, dan terukur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi, maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal, dan faktor pendukung eksternal. Efektivitas dan efisiensi transformasi tergantung pada hasil pembelajaran. Bila akan melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang benar, maka diperlukan proses belajar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan esensi dan makna dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat mendorong sikap dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Artinya, segala sesuatu yang akan dijelaskan secara sadar dan mau mempedomani Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, entah dari etnis manapun dan penganut agama apapun, selagi masih sebagai warga negara Indonesia, maka sudah berkewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan suatu kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami deviasi dalam transformasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan waktu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Sekarang akan dijelaskan mengenai pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan juga berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Berikut adalah transformasi 3 tataran nilai ideologi Pancasila. Menurut Murdiono, ada 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila, yaitu nilai dasar. Ini merupakan suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, umum, tidak terikat pada waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Yang kedua adalah nilai instrumental. Ini merupakan suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, dan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Yang ketiga adalah nilai praktis. Ini merupakan nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praktis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praktis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Transformasi nilai Pancasila dituntut untuk selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan sebagai aktualisasi nilai
menilai Pancasila harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara, orang harus menganalisis pasal-pasal perundangan sila keempat yang berkaitan dengan negara yang meliputi wilayah, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah bagaimana wujud realisasinya itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal dijabarkan dalam bentuk norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara. Transformasi Pancasila dapat terrealisasikan jika kita sebagai warga Indonesia memahami nilai-nilai apa saja yang ada dalam Pancasila, lalu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara menghindarkan diri dari pelaku diskriminasi. Transformasi Pancasila dalam kehidupan kampus berarti realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam setiap aspek kehidupan kampus. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus merupakan aktualisasi Pancasila yang objektif karena dilaksanakan dalam sebuah lembaga. Dalam hal ini, lembaga pendidikan atau lembaga akademik, yaitu kolektivitas masyarakat yang ilmiah. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat kampus, yaitu dosen, mahasiswa, dan juga karyawan. Berikut objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila yang objektif. Ini adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dan penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Lalu ada aktualisasi Pancasila yang subjektif. Ini merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, dan setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dalam masyarakat. Penjabaran nilai-nilai moral aktualisasi subjektif yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang pertama, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai sikon di lingkungan masing-masing, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, status sosial, dan lain-lain, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan, mengutamakan musyawarat mufakat dan pengambilan keputusan bersama, tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi, berbuat anarkis pada orang lain jika kita tidak bersependapat, mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain dan umum, seperti mencoret-coret tembok atau pagar sekolah atau sarana umum lainnya, suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atas suatu masalah, baik pribadi, masyarakat, bangsa, maupun negara, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata, seperti melatih tenaga produktif untuk terampil dalam sablon, perbengkelan, teknologi tepat guna, membuat pupuk kompos, dan sebagainya. Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara diharapkan menjadi filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era globalisasi ini. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual. Ideologi negara merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi dengan dunia kehidupannya. Antara
ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terdapat hubungan dialektis, sehingga terjadi pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi di yang satu pihak memacu ideologi agar semakin realistis dan di lain pihak mendorong masyarakat agar makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat dan juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Aspek pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi internasional adalah sesuai dengan kondisi dan lingkungan negara-negara yang bersangkutan. Artinya bahwa kekasan nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal mampu dilaksanakan dengan baik dengan menyesuaikan kenyataan politik, kondisi politik, dan lingkungan politik yang ada pada negara yang bersangkutan. Jadi variasi pelaksanaannya boleh berbeda-beda, tetapi aspek muaranya tetap sama, yaitu berakar pada Pancasila sebagai landasan utama. Berikut transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Lonjakan perubahan teknologi informasi sangatlah cepat, bahkan melebihi kecepatan daya pikir manusia kebanyakan. Meskipun kita tahu bahwa manusia sebagai aktor utama yang mempelajari, menggali, mengkaji, menguji, dan menyimpulkan dan pada akhirnya menemukan dan menggunakan atau menerapkan temuan baru yang inovatif dan produktif tersebut. Dalam hal ini adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang pada akhirnya membawa suatu revolusi industri terhadap segala tatanan kehidupan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kasat mata, lebih banyak perjumpaan fisik, kemudian mentransformasi dan berubah kepada jaringan internet, dunia maya tanpa batas. Prinsip pemasyarakatan dengan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi penting dalam transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila sehingga segera dapat membumi. Mengapa? Karena transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Dengan demikian, maka transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila dapat terlaksana secara efektif, efisien, inovatif, dan produktif. Berikut adalah transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Ini dapat dilakukan dalam 4 bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Pertama, kita ke bidang politik. Sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila itu merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat. Dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran, dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia juga sebagai abdi masyarakat. Dengan begitu, maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. Yang kedua, bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas-asas keselarasan dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan implementasi kebijakan ekonomi. Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil yang memposisikan pemerintah memiliki aset produksi dalam jumlah yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara yang menyangkut hidup banyak orang. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras serasi seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatan kembali proses integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, bidang hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan di dalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya.
Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.